Shalom, selamat pagi. Apakah suara Halo, saya jelas, Yanto? jelas Pak. Oke, baik. Ya, saudara, kita lanjut hari ini untuk belajar tentang kompak sejati. Ya, nah kita minggu lalu sudah membahas 3 poin tentang apa itu kompak dan mengapa kita mempraktekkan kompak. Ya, ini penting, saudara, karena kalau kita nggak mendapatkan dasar-dasar kebenarannya, ya dasar-dasar alkitabiahnya, maka nanti kita cenderung melihat kompak hanya sebagai sistem, ya, Abalov industri, sistem yang ditemukan oleh Pak Edi atau Pak Lukas, ya. Nah, akibatnya saudara, kalau kita hanya melihat itu sebagai sistem yang harus dipraktekkan, ya, dan kita nggak ngerti dasar-dasar kebenarannya, dasar-dasar firman Tuhannya, maka nanti waktu kita mencoba kompak, kita akan gagal. Nah, waktu kita gagal, nanti kita nyerah, ya, karena melakukan kompak itu harus dengan iman. Nah, iman dasarnya itu firman Tuhan. Ya, kenapa kita praktek kompak? Apa itu kompak? Kita harus tahu landasan firman Tuhannya. Nah, karena itu, saudara, kita mau belajar apa dan mengapa kompak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar 3 poin tentang apa dan mengapa kompak. Kita ulangin dulu sebelum kita lanjut membahas 3 poin lagi hari ini. Nah, mari kita akan lihat dulu, saudara, apa yang kita sudah pelajari. Hanya kita akan mengingat kembali apa itu kompak dan mengapa kita praktek kompak. Alasan pertama, mari kita lihat, ya. Kompak adalah sistem pemuritan yang digunakan Yesus atau para rabi. Makanya kalau kita mau jadi murid Yesus, ya kita harus gabung ke kompak, saudara. Kalau kita nggak gabung ke kompak, kita nggak bisa jadi murid Yesus yang sejati, ya. Karena Yesus menggunakan sistem kompak. Saudara nggak ada di dalam kompak. Nggak mungkin saudara jadi murid Kristus yang sejati dan bertumbuh dewasa serupa Kristus. Ya, jadi kompak itu sangat penting, saudara. Harus kita utamakan. Ya, nah kalau saudara lihat kompak cuman, oh itu sistem pemuritan, ya karena Pak Lukas suruh, karena Pak Edi suruh, karena Korta saya suruh, ya ya udah, berarti saudara nggak ngelihat kompak itu penting sekali, ya saudara nggak lihat itu sistem pemuritan yang Yesus gunakan, ya. Nah kalau saudara nggak ngelihat itu, makanya saudara males ikut kompak. Makanya saudara kalau ikut kompak itu, ya apa, saudara, ketika ada tantangan saudara nyerah karena saudara pikir, oh itu cuma sistem Pak Edi, Pak Lukas, ya, Abalov Industri. Bukan, saudara. Kompak itu sistem pemuritan dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya kalau kita nggak ikut kompak, maaf saudara, kita nggak bisa jadi murid Kristus yang sejati. Karena semua murid-murid Yesus menggunakan kompak, ikut kompak. Ya, dari rasul-rasul, 70 murid, ya, semua saudaraku, orang percaya, saudaraku, yang ada di dalam gereja mula-mula mempraktekkan kompak, ya. Nah, ini alasan pertamanya, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita praktek kompak? Apa itu kompak? Kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, kalau saudara udah diselamatkan, saudara bergabung ke dalam unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi kita kalau udah diselamatkan, saudara, kita nggak boleh lagi hidup independen, sendirian. Kita mesti ada di dalam komunitas tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya, ya, apa unit terkecil komunitas tubuh Kristus, saudara?
No, unit terkecilnya 2-3 orang. Ya, makanya kalau kita nggak gabung ke 2-3 orang ini, saudara, kita sulit mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Paling ideal itu 2-3 orang ini, saudara. Ya, memang bisa 5-6 orang bisa, ya, 10-15 orang juga bisa, tapi kurang efektif, saudara. Kenapa? Ya, karena ya kalau 5-6 orang, waduh, sulit sekali, saudaraku, ya apa praktek saling, ya apalagi kalau 10-15 orang praktek saling, ya berapa, saudaraku, garis salingnya, ya. Tapi kalau 2-3 orang garis salingnya, saudaraku, ya 6 garis saling, ya, atau mungkin berapa itu ya, ya, saudaraku, garis salingnya ya kira-kira 6, ya. Kalau 2 orang kan, saudara, saya ke kamu, kamu ke saya, ya, 2 garis saling. Ya, kalau kalau berapa itu, saudaraku? 3, ya, itu 6 garis saling, ya. Jadi, saudara, lebih efektif, ya, kalau kita 2-3 orang. Makanya Tuhan Yesus pakai pola 2-3 orang ini, saudara. Ya, semua anggota komsel para rasul-rasul, ya, itu dibagi menjadi dua, 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 dua. Nah, kita udah belajar itu minggu lalu, ya, saudara. Jadi, ya, kompak itu, saudara, adalah komunitas, unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, makanya kita gabung ke 2-3 orang ini, kita pasti akan bertumbuh, ya. Jadi dia ini unit tubuh Kristus, saudara. Ya, makanya ada kehidupan di dalamnya. Kalau saudara praktek kompak hanya sebagai small group, nggak ada kehidupan. Makanya kompak, saudara, kalau cuma kelompok kecil aja, dia tidak menghidupi gaya hidup tubuh. Dia kumpul-kumpul, saudara, 2-3 orang kumpul, mau nggak mau, ya, ya kita kita gimana ya, ya udahlah, ya kita nggak utamakan itu, kita kita cuman apa, saudaraku, lihat ini ya program doang. Nah, saudara nggak akan tumbuh. Kompak, saudara, satu saat pasti bubar, ya. Tapi kalau dia komunitas tubuh Kristus, ada kehidupan, karena dia connect sama kepala terus. Kehidupan akan mengalir dari sang kepala Kristus, dan ada hubungan satu dengan yang lain, saudaraku, sehingga ada kehidupan, ya. Nah, inilah alasan kedua, ya, apa dan mengapa kita praktek kompak. Nah, yang ketiga, saudara, kita lanjut, ya. Apa itu kompak dan mengapa kita praktek kompak? Karena kompak itu alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tahukah, saudara, semua orang percaya diberi, ya, mandat oleh Tuhan. Ya, ini mandat, saudara. Ya, perintah untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, apa itu pekerjaan-pekerjaan Bapa? Nanti saudara baca di Yohanes 14 ayat 10 sampai 12, ya. Ayat 10. Yesus bilang, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bukan dari aku, tapi dari Bapa. Sebenarnya Bapa lah yang melakukan pekerjaannya di dalam aku. Ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, jadi Yesus bilang dia diutus oleh Bapa ke dunia ini, saudara, untuk melakukan pekerjaan Bapa. Nah, apa itu pekerjaan Bapa? Nanti saudara lihat di Lukas 4, 18 sampai 19, ya, saudara. Pekerjaan Bapa itu adalah seperti yang Yesus proklamasikan ketika dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, dia bilang, Roh Tuhan ada padaku, ya. Dia telah mengurapi aku, mengutus aku untuk memberitakan Injil pada orang-orang miskin, ya. Kemudian apa, saudara? Kebebasan pada orang-orang tawanan, mencelikkan mata orang yang buta, ya. Kemudian, saudara, ya, menyembuhkan orang yang luka hati, ya. Kemudian, saudara, memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan
telah datang. Nah, intinya aja ya. Jadi saudara, pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Yesus adalah memberitakan Injil, usir setan, pelepasan, kesembuhan jasmani dan kesembuhan batin, ya, membuka mata rohani orang yang buta, ya, membuka mata rohaninya, saudara, supaya dia ya celik mata rohaninya. Nah, ini pelayanannya Tuhan Yesus, saudara. Inilah pekerjaan Bapa. Nah, pekerjaan-pekerjaan Bapa ini dulu Yesus yang lakukan. Tapi kemudian dalam ayat 12, saudara, Yesus akan pergi kepada Bapa. Nah, waktu Yesus pergi kepada Bapa, maka dia mengutus tubuhnya, mengutus kita untuk melanjutkan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, saudara. Ya, jadi adalah tugas tubuh Kristus untuk melakukan apa, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya, memberitakan Injil, usir setan, pelepasan, kesembuhan batin dan kesembuhan apa, saudaraku, jasmani, membuka mata rohani orang-orang yang buta rohani. Ini tugasnya tubuh Kristus, saudara. Bukan tugas pribadi-pribadi aja. Ya, nah, banyak orang lihat, oh ini pribadi. Saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari pekerjaan itu. Ya, kalau saudara lihat konteksnya, ini bukan untuk pribadi, ini untuk tubuhnya. Nah, bagaimana Yesus mengutus tubuhnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa? Dia mengutus mereka berdua-berdua. Ya, makanya kalau kita pergi berdua bertiga, kompak pergi, saudara, kita akan dilengkapi dengan karunia yang lebih komplit. Ya, 2-3 orang bisa punya 5, 7, 9 itu, saudara. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, jadi saudara, kompak adalah alatnya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ya, makanya kompak, saudara, melakukan pekerjaan ini enggak. Kalau enggak, makanya kompak mati lama-lama, saudara. Kompak urusannya cuman kamu lihat saya lihat kamu, ngobrol-ngobrol, ya saudara. Kemudian ada masalah, gue kesel nih sama dia nih. Gue pengen pindah kompak. Nah itu, karena dia nggak ngerti. Kompak itu punya tujuan, saudaraku. Ya, dia dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, melanjutkan Yesus waktu dia di dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sekarang tugas melakukan pekerjaan Bapa ya bukan lagi dia, saudara, tapi dia delegasikan kepada kompak-kompak. 2-3 orang ini, saudara, diutus oleh Yesus, diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, ayo kompak, saudara, melakukan nggak? Kapan kompak saudara memberitakan Injil? Kapan kompak saudara usir setan? Kapan kompak saudara pelepasan, melakukan pelepasan? Kapan kompak saudara nyembuhin orang sakit? Ya, kapan kompak saudara konselingin orang, ya, supaya orang yang buta rohani terbuka matanya, saudara. Nah, ini apa itu kompak dan mengapa kita praktek kompak? Oke? Nah, mari kita, saudaraku, lanjut. Hari ini masih ada 3 ya poin tentang apa dan mengapa kompak. Nah, yang keempat hari ini kita mau lihat, saudara. Yang keempat, kompak adalah alat Tuhan untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah. Ya, itu alatnya Tuhan, alatnya Sang Raja untuk memperluas kerajaannya, saudara. Ya, supaya raja bisa menghadirkan pemerintahannya, kerajaannya, dan memperluas kerajaannya. Pertama-tama raja harus punya tempat tinggal dulu, istana. Maka kita bangunlah istana atau tempat tinggal buat sang raja
supaya dia bisa berdiam di situ, dan kalau dia berdiam di situ, dia akan menghadirkan pemerintahannya dan memperluas ya kerajaannya, saudara. Nah, kompak itulah rumahnya sang raja, saudara. Itu rumahnya sang raja, atau istilah lainnya kantor pemerintahannya sang raja. Itulah eklesia. Nah, saudara mesti ngerti eklesia itu apa. Ya, gereja itu apa, saudaraku? Kita sekarang udah terlalu jauh istilah gereja, saudara. Gereja sekarang itu apa, saudara? Orang datang hari Minggu, ya, duduk, dengar, ya, kayak nonton acara, saudaraku. Kemudian pulang ke rumah, ya, wow, seger ya ibadahnya hari ini. Wow, luar biasa khotbahnya, lucunya minta ampun. Nah, itu gereja kayak gitu, ya, saudara. Nggak ada kaitannya sama ini, menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah. Nggak ada. Nah, kenapa? Karena konsep gereja yang kita bangun nggak seperti yang Yesus bangun. Nah, mari kita lihat gereja macam apa yang dia mau bangun, saudara. Itulah yang disebut eklesia. Ya, eklesia. Nah, kita baca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, gereja yang Tuhan bangun ternyata seperti ini, saudara. Ya, Yesus menyebutnya sebagai eklesia. Nah, apa itu eklesia, saudara? Eklesia ya diambil dari istilah yang udah digunakan ratusan tahun sebelum Yesus. Ya, udah digunakan, saudara, istilah jemaat atau eklesia. Eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari rakyat biasa, ya, biasanya orang-orang militer, saudara. Dipanggil oleh raja, ya, untuk menemani raja, menjadi partner pemerintahannya raja, untuk memutuskan keputusan, saudara, di mana untuk memperlebar kerajaan ya dari raja itu. Jadi zaman dulu, saudara, tiap raja itu ada eklesianya. Ya, raja Yunani ada eklesianya, raja Romawi ada eklesianya, raja Babilonia ada eklesianya. Nah, Yesus itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga mau punya eklesia. Nah, eklesianya siapa, saudaraku? Ya, eklesia itu orang yang dipanggil keluar. Ya, jadi eklesianya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, dipanggil untuk memerintah bersama Kristus, dipanggil untuk jadi tempat kediamannya Kristus, ya. Nah, untuk apa, saudara, eklesia dibangun? Nah, zaman dulu, saudara, eklesia itu dibangun oleh raja, tujuannya untuk ekspansi kerajaan, saudara. Nah, itu dia, ekspansi kerajaan. Ya, jadi zaman dulu, saudara, kalau raja, ya, tujuan dia cuma ekspansi kerajaannya, saudara. Nah, caranya gimana? Lewat perang, saudara, ya. Dia harus mengalahkan kerajaan tetangganya, ya. Nah, caranya gimana, saudara? Raja itu harus ngutus utusan, ya, yang waktu itu dipimpin nama jenderal. Namanya jenderal itu adalah apostolos, ya, apostolos. Nah, apostolos ini dari situlah keluar kata rasul, utusan. Jadi rasul itu bukan istilah dari sorga, saudara. Bukan, itu udah dipakai ratusan tahun ya sebelum Yesus menggunakan istilah rasul ini, saudara.
utusan ya. Nah, jadi utusan ini, rasul ini saudara, diutus oleh eklesia. Maka pergilah saudara, rasul ini untuk apa? Memperluas kerajaan dari rajanya. Nah, bagaimana caranya? Lewat perang. Nah, maka jenderal ini diutus ke kota musuhnya, saudara. Nah, musuhnya itu ada bentengnya, saudara. Ada kota. Nah, dia harus pergi ke sana, saudara. Nah, ini gambarnya. Lalu rasul itu, ya, siapa, saudara? Utusan eklesia itu harus berdiri di depan pintu gerbang itu, teriak, buka pintu. Ya, kami adalah utusan dari kerajaan Romawi. Buka pintu. Kalau kamu tidak buka pintu, kami akan serang. Nah, kalau musuhnya nggak mau buka pintu, saudara, maka saudara jenderal ini serang. Apostolos ini serang. Bang, bang, sampai pintunya roboh. Kalau pintunya roboh, mereka masuk. Ya, mereka tentara apostolos ini masuk, ya, kalahkan musuhnya, saudara. Nah, demikianlah gambaran dari gereja. Ya, gereja itu adalah, ya, sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, saudara. Kemudian dia dipanggil untuk memerintah bersama Yesus, ya, dan kemudian ya menjadi tempat kediamannya raja, menjadi istananya raja, menjadi kantor pemerintahannya raja. Dan untuk apa, saudaraku? Nah, ini dia. Dia diutus kembali ke dunia ini, saudara. Ya, nah, dunia ini adalah tempat kerajaan kegelapan bertahta. Ya, 1 Yohanes 5 bilang seluruh dunia ini telah berada di bawah apa, saudaraku? Ya, kuasa si jahat. Jadi kota kita, saudara, kota Jakarta, saudara, itu udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Nah, tugas eklesia adalah datang ke pintu gerbang kota Jakarta. Teriak, buka pintu, atau kami akan menyerang. Nah, itu dia. Itu eklesia gitu, saudara. Eklesia yang Yesus bangun itu begitu dahsyat, ya, sampai pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini bahasa Yunaninya bukan pintu yang menyerang eklesia, saudara. Ya, ini seolah-olah pintu yang menyerang. Ini bahasa aslinya ada kata pintunya, saudara. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata menguasainya, saudara, lebih tepat tidak akan bertahan menghadapinya. Ya, jadi pintu nggak pernah menyerang tentara, saudara. Kalau dalam perang pernah lihat, tentara lari dikejar pintu, aneh itu. Karena pintu itu defensif, dia nggak pernah ofensif. Ya, pintu alam maut tidak akan menguasainya, saudara. Mustinya pintu alam maut tidak akan bertahan menghadapinya. Jadi yang nyerang bukan pintu. Pintu, ya, dia bertahan. Yang nyerang itu eklesia. Pam, 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 utusan eklesia. Ya. Nah, saudaraku, dia serang pintu gerbang itu, saudara. Nah, jadi raja kita, saudara, mengutus, ya, mengutus apa, saudaraku? Mengutus eklesianya yang bersifat apostolos, bersifat rasuli. Inilah gereja kerasulan, saudara. Diutus ke kota kita, saudara, menghancurkan pintu gerbang kerajaan kegelapan di Jakarta. Nah, pertanyaannya, formasinya, ya, formasinya, saudaraku, tentara Kristus ini seperti apa? Nah, formasinya selalu terdiri dari 2-3 orang. Ya, makanya Kristus utus
ya utus apanya, ya saudara, muridnya itu 2-3 orang, ya kemana, ke kotanya, ya kan? Saudara sering baca kan, Yesus mengutus murid-muridnya ke kota-kota, ya. Kenapa? Karena ini tugas eklesia. Eklesia mesti pergi ke kota-kota kita, ya. Untuk apa, saudara? Menghancurkan pintu gerbang alam maut, saudara. Ya, jadi kita mesti masuk ke dalam kota kita yang udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Kita masuk ke sana, saudara, karena musuh kerajaan Allah adalah kerajaan kegelapan, bukan manusia. Ya, jadi kita masuk, ya, kita hancurkan pintu gerbangnya, saudara. Nah, pertanyaannya, gimana caranya menghancurkan pintu gerbang? Ya, saudara pernah perang lawan gerbang pintu? Ya, pernah nggak, saudara? Gimana cara lawan pintu? Apa pakai ilmu bela diri, jujitsu, kungfu, karate? Ya, gimana cara mengalahkan pintu? Nah, gampang. Cara mengalahkan pintu, makanya ayat 19, kepada gereja melalui Petrus, ya, diberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Ini dia. Ini bukan kunci kerajaan surga, kunci-kunci, ya. Jadi jamak, saudara. Ya, kita sering pikir, oh kunci itu nanti kalau Petrus di sorga, tukang jaga pintu sorga, ya. Kita sampai ke sorga, ya. Petrus bilang, tiket please, ya. Kemudian saudara, ya, kita tunjukin tiketnya, dia bilang, good, you are good, ya. Masuk kerajaan sorga, lalu dia ambil kunci, dia buka pintu kerajaan sorga, ya. Bukan seperti itu gambarannya, saudara, kunci-kunci kerajaan ini. Ya, ada sedikit benarnya, saudara, bahwa nanti untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus pakai kunci. Ya, nah kunci itu diberikan kepada siapa, saudara? Kepada, ya, gereja. Tapi kunci itu bukan tunggu nanti kita udah mati baru kita dibukain pintu gerbang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sekarang udah siap dimasuki, saudara. Ya, jadi sekarang kunci itu udah diberikan kepada gereja, kita bisa buka akses orang masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Nah, tapi sebelum dia dibuka akses masuk kerajaan sorga, kita mesti masuk dulu ke kerajaan kegelapan. Nah, untuk masuk ke kerajaan kegelapan, Tuhan juga kasih kita kunci, saudara. Nah, apa kuncinya? Nah, kunci-kunci ini adalah semua pelayanan, kuasa, otoritas yang diberikan kepada gereja untuk menghancurkan, ya, menghancurkan kerajaan kegelapan. Apa aja itu, saudara? Termasuk doa syafaat, termasuk apalagi, saudaraku, peperangan rohani. Ya, makanya tahun ini nanti kita mau bangun banyak doa peperangan rohani, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudara, ya, kita juga, saudaraku, diberikan pelayanan usir setan. Ya, karena dikatakan kalau kamu mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah datang. Kerajaan kegelapan dihancurkan, kerajaan Allah datang. Ya, kemudian apalagi, saudaraku, pelepasan, ya, demonstrasi pelayanan kesembuhan, mujizat, ya, kesembuhan batin, itu semua termasuk kunci-kunci kerajaan. Yang tadi itu yang Yesus lakukan, saudara, ya, pekerjaan-pekerjaan Bapa itu kunci-kunci kerajaan, saudara. Ya, termasuk memberitakan Injil kerajaan. Nah, itu kunci-kunci kerajaan. Bukan hanya itu, saudara. Juga kunci-kunci kerajaan ini, next kita lihat, termasuk, ya, yang Yesus sebut dalam Matius 18 sampai 20. Termasuk apa, saudara? Kalau orang udah masuk kerajaan Allah,
udah jadi domba, udah lahir baru, ya, Tuhan juga kasih kita kuasa menjaga orang ini, saudara, supaya dia ya jangan terikat dosa lagi. Ya, kita punya kuasa, saudara, menolong anggota eklesia supaya kalau sampai ada yang jatuh, saudara, kita ada kuasa menolong orang itu lepas dari dosanya, saudara. Nah, ini keren banget, saudara. Jadi ini bukan cuma bawa orang masuk kerajaan Allah, tapi yang udah masuk kerajaan Allah, kalau sampai dia jatuh lagi, saudaraku, terikat dalam dosa, ya, maka Tuhan berikan kita kunci-kunci kerajaan ini untuk melayani orang-orang itu, saudara, supaya dia bebas dari ikatan dosa. Nah, makanya Matius 18, saudara, ya, ini adalah kali kedua Tuhan Yesus menyinggung kata eklesia. Nah, ini konteksnya apa? Saudara mesti ngerti Matius 18. Ya, nah baca nanti ya. Kalau saudara baca sendiri dari ayat 15, karena panjang saya nggak baca semua, tapi intinya aja. Nah, dikatakan begini, saudara. Jikalau saudaramu berbuat dosa, nah jadi ini antara kita, saudara, anggota eklesia. Kalau ada anggota eklesia atau anggota tubuh Kristus, yang saudaraku berbuat dosa, nah dosa apa? Kalau kita lihat konteksnya, ini bukan sekedar orang jatuh dalam dosa secara umum, biasa. Bukan begitu. Dosa yang dimaksud, dosa yang serius, saudara. Di mana dia terikat dengan dosa yang dalam, dan karena itu dia mau meninggalkan perhimpunan. Dia mau meninggalkan eklesia. Ya, dia domba yang ada di antara kumpulan 100 domba. Nanti kalau saudara baca konteksnya, ya, tapi dia sesat. Satu domba itu sesat, meninggalkan perhimpunan dia. Nah, gembalanya tidak akan tinggal diam. Gembalanya akan kejar dia, saudara. Ya, gembalanya akan, saudaraku, cari dia. Makanya Yesus bilang kalau ada satu orang berbuat dosa di dalam eklesia ini, kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa, cari dia, layani dia, bawa dia kembali ya ke dalam perhimpunan, saudara. Dia udah mau meninggalkan perhimpunan, layani dia supaya dia terlepas dari dosa yang mengikat dia sehingga dia boleh kembali ke perhimpunan. Ya. Nah, dulu yang cari Tuhan Yesus. Sekarang yang cari dia adalah kita, tubuh Kristus, anggota eklesia. Ya, kita ya ditugaskan melakukan pelayanan pemulihan, saudara. Jadi kalau di kompak, saudara, ada orang yang jatuh dalam dosa, ya, dan udah mau meninggalkan perhimpunan, kompak, saudara, wajib melayani orang ini, ya. Nah, atau di luar kompak, saudara, di komsel, saudara, ada orang yang, saudara, udah mau meninggalkan perhimpunan, udah mau murtad, saudara. Ya, orang ini, saudaraku, terikat dosa yang dalam. Misalnya pornografi, dia terikat dalam, ya, sampai dia nggak breakthrough hidupnya, ya. Bahkan dia udah mau meninggalkan perhimpunan, ya. Orang yang kepahitan, saudara, ya. Dia kecewa sama gereja, kecewa sama, udah mau meninggalkan perhimpunan. Nah, ini orang yang berbuat dosa seperti ini, atau dia narkoba, ya, sehingga keluarganya ya berantakan, mau cerai, saudara, ya, dan sebagainya, atau dia terikat judi online, ya, saudara, atau pinjol, ya, saudara, dia terikat ya dalam keuangan, waduh, sampai dia udah mau murtad, dia udah mau tinggalkan perhimpunan. Nah, orang-orang seperti ini wajib kita, apa, saudaraku, kita layani supaya dia bebas, merdeka dari ikatan itu, saudara. Ya, makanya caranya Tuhan kasih tahu, ya, kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia berdua, empat mata, saudara.
Ya, jadi ini tahap pertama, empat mata dulu. Nah, saudara, ini ayat bukan sekedar prosedur disiplin. Kalau disiplin mesti empat mata dulu, kemudian bawa saksi. Memang ayat ini bisa dipraktekkan untuk disiplin, saudara. Bisa. Dan ini memang dasarnya, ya, langkah-langkah disiplin rohani. Tapi ayat ini lebih jauh dari sekedar disiplin. Ya, ini adalah pelayanan yang mesti ada dalam eklesia, mesti ada di dalam tubuh Kristus. Jadi bukan cuman, oh, saya ada masalah sama dia, beresin lah. Ya betul, itu bagus beresin. Tapi ini pelayanan, saudara. Karena kata menegur di sini, ya, gramatiknya itu terus menerus, nggak berhenti. Jadi tegur dia sebulan. Dalam arti kata apa? Sebenarnya layani dia supaya dia menang atas dosa itu. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi bukan sekedar prosedur disiplin rohani. Ya, itu boleh pakai ayat-ayat ini. Tapi ini lebih jauh dari sekedar disiplin. Tapi gereja nggak praktekkan ini, saudara. Enggak, gereja nggak praktek ini, saudara. Kita kalau ada yang jatuh dalam dosa, ya kita kirim ke mana, saudara? Ya, kirim ke rehab, ya. Nah, kita nggak ada kuasa melayani orang yang terikat dosa, dia bisa lepas. Nah, prosesnya, nah, empat mata dulu, saudara. Layani dia. Nah, kalau dia lahir baru, saudara, dia domba, cuman dia lagi sesat, lagi jatuh, kalau dilayani sama satu orang, ya, kalau orang ini bersedia aja, sadar mau, saudara, dia kerja sama orang ini, maka dua orang yang sepakat ini, saudara, dia bisa menggunakan kunci kerajaan dan dia bisa lepas, ya, dia bisa lepas pasti. Tapi seringkali, ya, nggak lepas, saudaraku. Kenapa? Ya, karena yang dilayani ini kan dia sendiri punya masalah kan. Jadi dia sulit bersepakat dengan yang melayani dia. Nah, maka tahap dua katanya, bawalah dua tiga saksi. Nah, ini dia. Kalau dia satu orang dilayani terus-terusan udah 3 bulan nggak pulih, ya, maka memang orang ini nggak siap, saudara. Ya, karena memang dia kan ada masalah. Ya, jadi caranya gini, jangan berharap dia bisa kerjasama sama yang melayani dia, karena artinya kerjasama di sini bersepakat menggunakan kunci kerajaan. Maka bawalah dua tiga orang. Nah, ini kompak, saudara. Dua tiga orang ini layani orang itu, saudara. Ya, nah, dua tiga orang ini ada kuasa yang hebat sekali, saudaraku. Ya, kenapa? Nah, maka Tuhan Yesus menjelaskan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, nah, dia kembali menyinggung kunci kerajaan. Nah, ternyata kunci kerajaan bukan hanya tadi pelayanan-pelayanan tadi itu, ya, doa syafaat, apalagi, ya, peperangan rohani, kesembuhan, ya, dan sebagainya. Tapi, saudaraku, kunci kerajaan juga adalah untuk melepaskan orang dari dosa. Ya, nah, ini dia, saudara, konteksnya itu. Nah, makanya kalau kita, ya, saudaraku, dua tiga orang ini melayani orang itu, dahsyat. Karena dua tiga orang ini boleh menggunakan kunci kerajaan. Nah, kunci kerajaan itu adalah apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Karena kunci kerajaan itu begini, saudara. Ya, jadi itu kepada eklesia diberikan kuasa, ya, untuk, ya, ini sebenarnya bahasa Yunaninya agak unik, saudara, ya. Sebenarnya bunyinya begini. Apa yang kamu ikat di dunia ini adalah hal yang sudah terikat di sorga.
Apa yang kamu lepaskan di dunia ini adalah hal yang sudah terlepas di sorga. Ya, jadi saudara, kalau sorga mengikat, kita ikut mengikat. Kalau sorga melepaskan, kita ikut melepaskan, saudara. Ya, jadi kalau orang berdosa itu, saudara, ya dia kan apa, saudaraku? Dia kan diikat oleh dosa, ya. Nah, kita di surga, saudaraku, ya di surga itu, ya dosa tidak diizinkan, saudara. Ya, maka kita bisa bilang sama orang itu, karena kamu warga surga, ya kami tidak izinkan kamu berbuat dosa. Artinya dia bisa lepas dari dosa, saudara. Ya, karena kami tidak izinkan kamu berbuat dosa. Ya, nah kemudian saudara, kalau ya saudara di surga, ya yang ada itu adalah kita mengalami kebebasan, kemerdekaan. Ya, nah makanya kita bilang, karena kamu warga surga, kamu akan merdeka dari dosa. Ya, makanya kami declare kamu bebas dari dosa ini. Itulah kunci kerajaan, saudara. Ya, nah waktu kita lakukan ini, saudara, orang yang kita layani itu, yang terikat dosa, dia lepas. Karena kita punya kuasa melepaskan dia dari dosa. Ya, nah siapa yang boleh menggunakan kunci kerajaan? Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, jadi yang boleh menggunakan kunci kerajaan adalah komunitas yang sepakat. Nah, itulah makanya nama kita, nama Hafruta kita pakai kompak, komunitas sepakat. Ya, kalau dua orang aja sepakat, dia boleh menggunakan kunci kerajaan, saudara. Ya, nah sebab katanya di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah engkau. Jadi kalau dua tiga orang ini, nah inilah saudaraku kompak. Ya, kompak itu adalah komunitas dengan misi kerajaan, saudaraku. Dua tiga orang ini, kalau dia kumpul bersepakat, dia boleh menggunakan kunci kerajaan. Dia boleh, saudaraku, ya melepaskan orang dari dosanya. Nah, ini powerful, saudara. Ya, jadi ingat, saudara, kompak saudara punya kuasa yang luar biasa karena dia boleh menggunakan kunci kerajaan. Jadi dia bisa melayani orang yang, saudaraku, ya terikat dosa, lepas dia. Nah, lalu lanjut. Kalau nggak lepas juga, ada kemungkinan kan, nggak lepas juga. Nah, makanya dibilang gini, kalau nggak lepas juga, udah dilayani dua tiga orang ini berbulan-bulan, nggak lepas juga. Nah, laporkanlah dia kepada jemaat. Ya, nah itulah kata eklesia, jemaat. Kalau dia nggak mau mendengarkan jemaat, katanya, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, artinya gini, saudara. Udah dilayani empat mata, nggak bertobat. Dilayani sama kompak, nggak bertobat juga, saudara. Nggak lepas juga. Nah, berarti apa, saudara? Kesimpulannya, ini orang nggak bisa lepas dari dosanya, ya, karena apa, saudara? Karena dia bukan domba. Itu dia. Karena konteksnya ini melayani domba, kan? Kalau dia domba, domba itu gambaran orang yang udah lahir baru, saudara. Cuman dia lagi tersesat, dia lagi lari dari perhimpunan, makanya dia mesti dicari, ya, dia mesti dicari. Nah, kalau udah dicari, dilayani, nggak lepas juga. Nah, kemungkinan dia bukan domba, masih kambing. Nah, kalau dia masih kambing, saudara, percuma kita layani sampai kita muntah darah, nggak bakal lepas dia dari dosanya. Lah belum lahir baru. Makanya dibilang, anggaplah dia sebagai orang yang
belum mengenal Allah. Supaya kita nggak capek. Kalau kita layani terus, saudaraku, layani terus orang yang belum lahir baru, masih kambing, ya nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah, saudaraku. Kita buang waktu, capek. Ya, tapi kalau kita udah coba sungguh-sungguh, nggak lepas juga. Ini berarti bukan domba ini, saudara. Kambing. Nah, kalau kambing dia nggak butuh apa, saudara? Dia nggak butuh dilepaskan dulu dosanya, wong dia masih manusia berdosa, ya kan? Jadi yang perlu dia diinjili, itu dulu. Jadi ganti strateginya, nginjilin dia. Anggap dia bukan orang yang sudah mengenal Allah. Nangkep ya, saudara? Nah, ini konteksnya Matius 18. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini, saudara. Jadi tugas kompak adalah alat untuk menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah, termasuk melepaskan orang dari dosanya, saudara. Yang udah ada dalam kerajaan Allah, kalau dia terikat dosa, dia ya terancam, dia mau meninggalkan perhimpunan, dia perlu dilayani. Dan kalau kita gunakan kunci kerajaan, dia pasti lepas, saudara. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, ya kita lanjut. Kompak adalah komunitas sebagai alat untuk menjangkau jiwa. Nah, cara Tuhan Yesus menjangkau jiwa, saudara, adalah mengutus murid-muridnya, saudara, ya ke tempat-tempat, ya biasanya disebut kota-kota atau desa-desa. Dan cara dia memenangkan jiwa adalah melalui kompak, saudara, melalui 2-3 orang yang diutus ini. Ya, kita lihat Markus 6. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ya, kemudian bukan hanya 12 murid, 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia mengutus mereka berdua-dua, ya, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, ini eklesia, saudara. Ingat, ya, kita ini utusannya Kristus untuk memenangkan jiwa, saudara. Untuk apa, saudaraku? Kita pergi ke kota kita. Makanya kita diutus ke kota Jakarta. Makanya kompak, jangan sibuk. Kamu lihat saya lihat kamu, ya, saudara. Jangan, ya. Kita jangan jadi kapal apa, saudara, pesiar. Kita mesti jadi kapal penyelamat, saudara. Kita diutus ke kota kita, ya, tempat yang Tuhan mau ubah, ya. Nah, kenapa, saudaraku? Karena seluruh dunia ini ada di bawah kuasa kegelapan. Seluruh dunia ini, saudaraku, ya, adalah kerajaan kegelapan memerintah. Nah, kita mesti ke kota kita diutus berdua-dua sehingga kita bisa gunakan kunci kerajaan. Kalau sendirian kurang efektif, ya. Jarang, ya, orang di Alkitab tercatat nginjil sendirian, kecuali biasanya yang punya apa karunia penginjilan. Seperti siapa, saudaraku? Seperti Filipus. Tapi umumnya menginjil itu berdua-berdua, saudara. Kenapa? Karena ini tools, alatnya Tuhan untuk jangkau jiwa, saudara. Karena kita adalah apa, saudaraku? Penjala manusia, ya, atau lebih tepat penjaring manusia, ya, karena konteksnya adalah seperti orang menjaring ikan, bukan mancing ikan, ya. Kalau jaring ikan nggak bisa sendirian, saudara. Lihat gambarnya, 2-3 orang baru bisa menjaring ikan dalam kerajaan Allah, ya, untuk, ya, apa, saudaraku, memenangkan jiwa itu 2-3 orang, ya. Makanya kompak, saudara, ayo menangkan jiwa, ya. Kompak kita yang udah siap, saudaraku, jangan terus ke dalam. Ayo, saudara, ini ada SPK, ya, bawa jiwa, saudaraku. Bulan depan kita udah mulai lagi. Nah, kompak-kompak yang udah siap, ayo, saudaraku, bawa jiwa.
menangkan jiwa, muridkan mereka, ajak ke CG nanti. Ya, kemudian muridkan mereka setelah itu, saudaraku. Ya, buka kompak-kompak baru, ya, bangun kompak-kompak baru. Itu, saudaraku. Jadi kompak jangan ke dalam terus, saudara. Ayo, kita mau, saudaraku, keluar. Ya, kita mau jangkau jiwa, saudaraku. Muridkan jiwa-jiwa ini. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir ini sebenarnya yang keenam, ya, yang keenam. Next, ya, apa itu kompak, mengapa kita praktek kompak, ya, karena kompak adalah komunitas yang bersinergi. Kalau kita nggak pernah gabung ke kompak, hidup kita tidak akan bersinergi, karena hidup dalam tubuh Kristus itu bersinergi, saudara. Kita hanya bisa berbuah kalau kita bersinergi. Nah, mari kita lihat Pengkhotbah 4, 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ya, sendirian nggak bisa berbuah maksimal, saudara. Tapi berdua kita menerima upah yang baik. Ya, ada yang pakai istilah lebih baik. Ya, artinya apa? So, buahnya itu lebih baik, ya, lebih banyak, ya. Kalau kita berapa, saudaraku, bersinergi, ya. Jadi kalau kita berdua, berbuahnya lebih baik daripada satu orang, ya. Nah, kenapa, saudara? Dijelaskanlah alasannya ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, alasannya karena, saudara, kalau berdua itu lebih aman. Satu orang jatuh, ada temennya angkat dia. Tapi celakalah yang sendirian. Ya, maka kalau dia jatuh, gedebuk, udah jatuh terus, nggak bangkit-bangkit. Ya, saudara, orang benar jatuh 7 kali, bangkit lagi. Karena ada temennya angkat dia, saudara. Ya, makanya kita kalau nggak punya kompak, saudara, waduh, kita orang yang paling celaka. Karena ayat ini bilang, celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain mengangkatnya. Perhatikan, saudara, hari-hari ini saya sedih sekali, saudara. Ya, hamba Tuhan yang saya kagumi seringkali, saudara. Berjatuhan, saudara. Ya, berjatuhan. Ya, sampai kadang-kadang saya pikir gini, kenapa ya? Begitu hebat ini hamba Tuhan. Contoh Raffi Sakaria. Wih, apa enggak hebat itu, saudaraku? Wih, pengertian teologianya, ya. Wih, dia punya apa? Ya, saudaraku, otaknya pinter banget, ya, saudara. Ya, kalau kita lihat hidup dia, saudara, itu kan luar biasa, saudara. Tapi kok jatuh? Nah, tahu nggak, saudara, penyebab utamanya apa? Karena dia sendirian. Lihat, orang yang jatuh-jatuh itu sendirian, saudara. Ya, dia nggak pernah punya teman. Makanya dia nggak pernah punya hafruta. Kita harus punya hafruta. Kalau nggak gedebuk, jatuh, nggak akan lagi, saudaraku, bangkit. Nah, ini ngeri, saudaraku. Perhatikan, saudaraku. Raffi Cakaria, kurang apa, saudara? Ya, orang Injili, orang yang teologianya lempeng, saudara. Boleh teologi saudara hebat, tapi saudara nggak punya teman, siap-siap aja. Siap-siap aja, saudaraku. Kita akan jatuh, ya. Nah, makanya harus punya hafruta. Siapa yang belum punya hafruta? Ya, tahun ini, saudaraku, pastikan saudara punya hafruta. Hafruta sejati, kompak sejati, bukan kompak-kompakan. Ya, pastikan saudara punya itu. Ayat 11. Ya, nah, alasan berikutnya juga, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, ini dia, saudara. Kalau orang tidur bersama dua orang, nah, tidur bersama ini gambaran berfellowship, bersekutu dengan dekat.
Kalau kita dalam kompak bersekutu dengan dekat, saudara, kita menjadi panas. Terjadi transfer energi, saudara. Ya, transfer energi. Kita jadi panas. Api kebangunan rohaninya nggak pernah padam. Apakah saudara padam? Ya, saya lihat saudaraku, ya orang yang nggak punya kompak, saudara. Nah, dia nanti panas-panas tai ayam. Ya, dia anget-anget tai ayam. Dia semangat sebentar, habis itu hilang apinya, saudara. Engkau masih seperti yang dulu, balik lagi. Api kebangunan rohaninya nggak terpelihara, ya. Nah, saudara mau terus api kebangunan rohaninya tidak pernah padam, punya kompak. Kalau nggak punya kompak, padam. Ya. Terus ayat 20. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Kalau satu orang gampang dikalahkan, ya. Dua orang dapat bertahan, tapi yang paling hebat kalau tiga orang, ya, yang benar-benar bersinergi. Wah, ini tidak mudah kalah, saudaraku. Seperti tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa dia pakai ilustrasi tali, saudara? Nah, teman saya kenal temannya itu pembuat tali. Dia bilang gini, saudara, tali terkuat di dunia ini adalah tali yang tiga lembar dipilin menjadi satu, saudara, itu tali paling kuat. Nah, misalnya kita ambil jumlah materi yang sama, ya, kita bikin 4 macam tali, saudara, dengan jumlah materi yang sama, ya. Satu seutas tali, ya, selembar aja tali, nggak dipilin, ya. Ini yang kedua, saudara, 2 lembar tali dipilin jadi satu, ya. Tali yang ketiga dengan volume yang sama, ya. 3 tali, 3 lembar tali dipilin jadi satu. Yang keempat, 4 lembar, ya, tali dipilin jadi satu. Nah, dari 4 jenis tali ini, saudara, mana yang paling kuat? Nah, teman saya punya teman pembuat tali bilang gini, saudara, yang paling kuat adalah tali yang dipilin dari 3 lembar. Oh, itu paling kuat. Lihat ini gambarnya, ini tali 3 lembar ini, saudara. Ya, kenapa 3 lembar itu kalau dipilin menghasilkan tali terkuat? Karena, saudaraku, kalau 3 lembar, saudara, dia itu bersinergi dengan sempurna, saudara. Makanya Allah kita Tritunggal, saudara. 3 pribadi tapi satu kesatuan, ya, nggak bisa dipisahkan. Oh, itu gambaran sinergi yang paling sempurna, saudara. Ya, nah, makanya kalau kita ada di kompak, hidup kita bersinergi dan kita menghasilkan buah yang banyak, ya. Kita hidup dalam kondisi lebih aman, ya. Kita dalam kondisi, saudaraku, revival terus. Apa yang kita lakukan, saudaraku, dahsyat karena bersinergi, ya. Nah, contoh yang saya mau tutup dengan contoh ini adalah kuda Belgia. Kuda terkuat di dunia ini namanya kuda Belgia. Next, mari kita lihat gambarnya. Ini dia, saudara, lebih tinggi dari kepala manusia yang tinggi. Ya, itu 2 meter, saudaraku. Tinggi punggungnya aja loh ini kuda. Ya, 4 kali besarnya kuda Batak. 4 kali besar dari kuda Sumba, saudara. Ya, ini kuda terkuat di dunia ini. Lihat sebelah kiri. 2 kuda ini bisa tarik balok-balok ini plus orang-orang yang berdiri di atasnya dan orang yang berdiri di sampingnya. Kuda ini bisa tarik balok ini tanpa roda jalan, saudara. Ini kuda terkuat di dunia ini, saudara. Nah, ada, ya, apa, saudaraku? Ya, ada hal yang unik dari kuda ini, saudara.
Ya, Dave Ramsey dalam Entre Leadership ya mengungkapkan data ini powerful sekali saudaraku. Ya, dia bilang gini, kalau satu kuda Belgia daya tariknya ya, nah saya udah convert ke kilo adalah 4.000 kilo, saudara. Ya, itu adalah 4 ton daya tariknya. Wih, ngeri, saudara. Kuat sekali kuda ini. Ya, nah, tapi kalau dua kuda Belgia dipadukan untuk menarik beban, maka saudara, daya tariknya bukan dua kalinya, bukan 8.000, tapi 12.000, 12 ton. 3 kalinya, saudara. Nah, itulah sinergi. Ya, sinergi. Ya, dua kuda sinergi, saudaraku. Ya, itu daya tariknya berapa, saudara? 3 kalinya. Tapi lebih hebat lagi kalau dua kuda Belgia ini saling mengenal, Hafruta, kompak, saling kenal, dibesarkan bersama, dilatih bersama, dia teman, sahabat, maka daya tariknya meningkat lagi, saudara. Bukan 3 kali 12.000 kilo, tapi 16.000 kilo, atau 4 kalinya, saudara. Wow, inilah sinergi. Nah, kalau kuda Belgia aja ngerti praktek Hafruta, ya, masa kita nggak praktek Hafruta, saudara? Ya, makanya kalau kita bersinergi, kalau kita hidup dalam Hafruta, hasil sinergi itu menghasilkan kita punya daya kekuatan yang, ya saudaraku, lebih hebat. Nah, makanya saudara, ayo kita harus hidup di dalam kompak. Ya, saya mau motivasi saudara hari ini. Mari saudara, ya punya kompak. Dan kalau kompak saudara belum belum sejati, ya bikin komitmen baru, benahi tahun ini supaya saudaraku jadi kompak sejati. Ya, kita udah waktunya, saudaraku. Kita jangan lagi meragukan kompak, ya. Aduh, apa mesti praktek kompak? Mesti, saudaraku. Ini pola pemuritan yang Tuhan Yesus tentukan buat kita. Kalau kita nggak ada di kompak, kita nggak bisa jadi murid sejati. Ya, mari saudaraku, kita ambil keputusannya. Yang belum berkompak, kita mau berkompak. Yang udah berkompak, benahi kompak saudara. Kalau belum sejati, ya benahi saudara. Tahun ini kita memang khusus ingin ya mempraktekkan kompak sejati, ya sehingga hidup kita akan berubah, makin berubah serupa Kristus. Kita pasti akan bertumbuh, saudara. Bukan saya yang janjikan, ya Tuhan. Ya, kalau dari ayat-ayat ini kita baca, saudara. Mari kita mau semangat praktek kompak. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini, dan saya mau kembalikan ke teman-teman yang bertugas, dan kita mungkin masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Oke, thank you banget Kak Edi buat penjelasannya ya tentang kompak. Jadi kita dipelengkapi lebih lagi ya teman-teman semua. Em, Silakan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dengan Kak Edi. Masih ada waktu ya. Oke, ini kan direkam ya, saudara. Iya. Jadi bisa didengar ulang, atau kalau saudara mau dengar konsep kompak ya dari ya pokoknya semua konsep ini direkam, saudara, dalam video yang tiap minggu ditayangkan, saudaraku, ya. Tiap minggu dirilis. Namanya apa, saudaraku? Growing Together, ya. Jadi mulai dari bulan Januari ya udah dirilis, saudara ikuti teaching itu, saudara. Yaitu secara detail dibahas apa itu kompak sejati, bagaimana mulainya, ya apa tantangannya, saudara. Apa sih isinya kompak sejati itu? Nanti minggu depan kita lanjut, ya. Kalau saudara mau meneliti lebih dalam lagi, ikutin pengajaran Growing Together tiap
minggu berseri saudara bisa dapatkan ya. Oke, baik. Ada mau bertanya? Kalau yang belum jelas dulu, udah jelas ya. Ini udah jelas semua nih Kak Edi. Ya, tinggal praktek aja. Iya, Nah, ada lagi? Oke, saya yakin udah jelas ya. Tinggal sekarang saudara benahi. Kalau kayaknya kompak saya kompak-kompakan ini ya. Wah, belum seperti yang Tuhan mau, ya kita benahi ya. Caranya gimana? Ya mulai aja dengan yang kita bisa dulu, saudara ya. Kita mulai praktek ya. Nanti uh, 2 minggu lagi kita bahas apa sih tantangan utamanya kompak ya. Kenapa banyak orang nggak bisa praktek kompak? Apa tantangan terutamanya? Nah, dengerin. Nanti 2 minggu lagi kita bahas itu. Nah, minggu depan kita akan bahas apa isinya kompak. Ya, gimana sih kalau kita ketemu ngapain aja kompak itu, oke? Okay? iya. Nah, nanti besok minggu depan kita lanjut, oke? Okay? Oke, Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kembali untuk kita masuk ke BR ya. ya. Silakan. Oke. Thank you Kak Edi buat hari ini ya, buat tech meetingnya. Berkati ya Kak Edi. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Sampai ketemu Bye. Kak. Oke, kita ketemu lagi hari Senin ya Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas semua. Tuhan Yesus memberkati.